Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dengan judul permodelan sistem tangki campuran garam menggunakan persamaan diferensial linier order pertama. Anggota kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Davadias Pratama dengan ujung NIM 075. Yang kedua ada Boy Joreate Arilencius Manik dengan ujung NIM 026. Yang ketiga ada Faiz Nazwan Praba dengan ujung NIM 040. Yang kelima ada Cynthia Ronauli Simanjuntak dengan ujung NIM 047. Dan saya, Putri Adelia, dengan ujung NIM 042. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator sekaligus menjelaskan beberapa bagian awal presentasi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan kami bahas. Persamaan diferensial merupakan salah satu cabang matematika yang digunakan untuk menggambarkan perubahan suatu besaran terhadap waktu. Konsep ini banyak digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena nyata seperti perubahan populasi, proses pendinginan, hingga proses pencampuran zat dalam suatu wadah. Salah satu contoh penerapannya adalah model tangki pencampuran larutan. Dalam sistem ini, suatu larutan dengan konsentrasi tertentu masuk ke dalam tangki bercampur dengan larutan yang sudah ada, kemudian sebagian larutan keluar kembali ke dalam dari tangki tersebut. Permasalahan seperti ini sangat cocok dimodelkan menggunakan persamaan diferensial linear order pertama. Karena jumlah zat di dalam tangki akan selalu berubah seiring berjalannya waktu akibat adanya aliran zat yang masuk dan keluar. Berkaitan dengan hal tersebut, pada soal yang kami bahas diberikan sebuah tangki yang berisi larutan garam dengan volume tertentu, kemudian larutan baru dengan konsentrasi yang berubah terhadap waktu masuk ke dalam tangki. Sementara larutan di dalam tangki juga keluar dengan laju tertentu. Oleh karena itu, melalui persamaan ini kita dapat menyusun model persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan jumlah garam di dalam tangki terhadap waktu. Kemudian menentukan solusi dari model tersebut serta menganalisis perilaku solusinya. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang diberikan. Diketahui sebuah tangki yang berisi 100 galon air yang sudah tercampur dengan 50 ons garam, kemudian larutan baru masuk ke dalam tangki dengan laju 2 galon per menit, dan larutan keluar dengan laju yang sama yaitu 2 galon per menit, sehingga volume air di dalam tangki tetap konstan. Konsentrasi garam yang masuk ke dalam tangki dinyatakan sebagai fungsi yaitu C sub in dari T sama dengan 1/4 dikali 1 ditambah setengah sin, di mana sub C in dari T menyatakan konsentrasi garam yang masuk ke tangki sebagai fungsi waktu dengan satuan ons per galon. Dari kondisi tersebut yang dimintai adalah 1. Menentukan model persamaan diferensial yang menggambarkan jumlah garam dalam tangki. Yang kedua, menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Yang ketiga, menganalisis perilaku solusi dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan model umum masalah percampuran. Pada masalah percampuran, yaitu zat terlarut masuk ke dalam tangki yang berisi larutan, kemudian larutan tersebut bercampur secara merata dan sebagian larutan keluar dari tangki. Secara umum, perubahan jumlah zat di dalam tangki dinyatakan sebagai perubahan jumlah zat sama dengan laju zat yang masuk dikurang laju zat yang keluar. Secara matematis, model tersebut dapat ditulis sebagai dA per dt sama dengan laju masuk dikurang laju keluar, di mana dt menyatakan jumlah zat di dalam tangki pada waktu T. Laju zat yang masuk biasanya diperoleh dari laju aliran masuk dikali dengan konsentrasi zat yang masuk. Sedangkan laju zat yang keluar diperoleh dari laju aliran yang keluar dikali dengan konsentrasi zat di dalam tangki. Kedua model umum ini kemudian digunakan untuk membentuk persamaan diferensial pada soal yang diberikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang model persamaan diferensial. Pada slide ini ditunjukkan model persamaan diferensial yang digunakan. Secara umum, persamaan diferensial linear order pertama memiliki bentuk dy per dt ditambah pty sama dengan qt,
di mana YT adalah fungsi yang ingin kita cari dan PT dan QT adalah fungsi yang bergantung pada waktu. Bentuk ini sering digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena yang berada terhadap waktu, termasuk masalah percampuran larutan dalam tangki. Pada soal yang diberikan, kita diminta menentukan jumlah garam di dalam tangki terhadap waktu. Oleh karena itu, kita misalkan YT menyatakan jumlah garam di dalam tangki pada waktu T dengan satuan ons. Kemudian, berdasarkan model umum masalah percampuran, perubahan jumlah garam di dalam tangki ditentukan oleh perubahan garam sama dengan laju garam masuk dikurang laju garam keluar. Untuk laju garam yang masuk diperoleh dari laju aliran masuk dikalikan konsentrasi garam yang masuk. Dari soal diketahui laju aliran masuk sama dengan 2 galon per menit. Konsentrasi masuk sama dengan 1/4 dikali 1 ditambah setengah sin T, sehingga laju garam yang masuk menjadi 2 kali 1/4 dikali 1 ditambah setengah sin T, yang dapat disederhanakan menjadi setengah ditambah 1/4 sin T. Selanjutnya, kita tentukan laju garam yang keluar dari tangki. Konsentrasi garam di dalam tangki adalah jumlah garam dibagi volume tangki. Karena volume tangki tetap 100 galon, maka konsentrasi garam di dalam tangki adalah Y/100. Kemudian dikali dengan laju aliran yang keluar, yaitu 2 galon per menit. Sehingga laju garam keluar menjadi 2Y/100 sama dengan Y/50. Membentuk persamaan diferensial dengan demikian persamaan perubahan jumlah garam dalam tangki menjadi dy/dt sama dengan 1/2 ditambah 1/4 sin T dikurang Y/50. Persamaan tersebut kemudian kita tuliskan dalam bentuk standar persamaan diferensial linier sehingga diperoleh Y aksen plus 1/50Y sama dengan 1/2 ditambah 1/4 sin T. Persamaan inilah yang kita gunakan untuk mencari solusi jumlah garam di dalam tangki terhadap waktu. Jadi di model persamaan diferensial ini kita mengetahui bentuk umum PDB linearnya adalah dy/dt ditambah PTY sama dengan Q dikali T. Nah, terus adalah model yang diperoleh dari sistem tangki tadi adalah dy/dt sama dengan setengah ditambah 1/4 sin T dikurang Y/50. Nah, dapat dari ini sekarang kita dapat bentuk linear yang lebih tepatnya yaitu Y aksen ditambah 1/50Y sama dengan setengah ditambah 1/4 sin T. Jadi di sini kita masuk ke metode faktor integrasi. Nah, di sini kita ketahui bentuk umum persamaannya yaitu Y aksen ditambah PTY sama dengan QT. Nah, tujuan buat menggunakan metode faktor integrasi ini adalah mengubah persamaan menjadi turunan dari suatu hasil kali supaya mudah diintegralkan. Nah, kita dapatlah bentuk d/dt dikali mu y, di mana mu y itu adalah faktor integrasinya. Nah, sedangkan di sini kita mengetahui rumus faktor integrasinya yaitu mu t dikali eksponen integral pt dt sama dengan eksponen t/50. Jadi di sini kita masuk ke penyelesaian solusi umum metode integrasi. Nah, di sini kita kalikan dengan ET/50. Jadi kita dapat D/dt dikali ET/50Y sama dengan ET/50 dikali setengah ditambah 1/4 sin T. Terus kita integralkan. Jadi ET/50Y sama dengan integral ET/50 dikali setengah ditambah 1/4 sin T dt plus C. Nah, jadi kita dapat hasil integralnya yaitu YT sama dengan 25 ditambah 625/2501 sin T dikurang 31.250/2501 cos T ditambah CE pangkat min T/50.
Nah, sekarang kita masuk ke metode persamaan terpisah. Di sini kita ketahui persamaannya yaitu di per dt ditambah 1 per 50 y sama dengan setengah ditambah 1 per 4 sin t. Kita ubahlah menjadi dy per dt sama dengan minus 1 per 50 y ditambah setengah ditambah 1 per 4 sin t. Nah, sekarang metode variabel terpisahnya menjadi bentuk syarat yaitu dy per dt sama dengan ft dikali gy. Sekarang kita ruas kanannya sekarang berubah menjadi min 1 per 50 y ditambah setengah ditambah 1 per 4 sin t. Nah, di sini yang merupakan penjumlahan fungsi y dan t bukan hasil kedua kalinya. Jadi bentuk ini dari model metode persamaan terpisah tidak dapat kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan solusi khusus dari persamaan diferensial yang diberikan, yaitu YT sama dengan 25 ditambah 25 per 2501 sin T dikurang 625 per 2501 cos T ditambah CE min T per 50. Nah, solusi ini sering disebut solusi umum. Mengapa? Karena masih terlihat konstanta C sehingga nilainya belum pasti. Nah, untuk menentukan nilai C-nya, kita menggunakan kondisi awal, yaitu diberikan pada soal tersebut, yaitu Y0 sama dengan 50. Mengapa? Artinya ketika T sama dengan nilai fungsi Y adalah 50. Nah, selanjutnya kita substitusikan T sama dengan 0 ke dalam solusi umum, di mana kita gunakan nilai dasar trigonometri, yaitu sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, dan E0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 50 sama dengan 25 dikurang 625 per 2500 ditambah C. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai konstantanya, yaitu nilai konstantanya adalah C sama dengan 25 ditambah 2000 ditambah 625 per 2501. Nah, setelah nilai C-nya diperoleh, kita substitusikan kembali ke solusi umum hingga didapatkan solusi khusus, yaitu YT sama dengan 25 ditambah 25 per 2501 sin T dikurang 625 per 2501 cos T ditambah 25 ditambah 625 per 2501 E pangkat min T per 50. Jadi, solusi ini disebut solusi khusus karena sudah memenuhi kondisi awal yang diberikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan slide bagian persamaan diferensial tidak eksak menjadi eksak. Di sini kami mendapatkan modelnya 1 ds per dt ditambah 1 per 50s sama dengan 1 per 2 plus 1 per 4 sin t. Nah, sehingga kami mendapat bentuk diferensialnya ds plus 1 per 50s dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 4 sin t dt sama dengan 0. Sehingga kita definisikan M sama dengan 1, M ini artinya atau bisa dibuat mami gitu ya. M itu mami dan N itu nenek. Sehingga maminya 1 per 50S dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 4 sin T. Dan N-nya 1. Bentuk ini bisa digunakan untuk mengecek apakah persamaan eksak atau tidak. Nah, kita uji apakah persamaan eksak. Sehingga syarat persamaan diferensial eksak itu adalah du M per du S sama dengan du N per du T. Kami mendapatkan du M per du S-nya 1 per 50 dan du N per du T-nya 0. Sehingga 1 per 50 tidak sama dengan 0. Maka dari itu persamaan ini tidak eksak. Yang artinya persamaan ini belum langsung bisa diselesaikan dengan metode persamaan eksak. Bagaimana cara untuk mengubah menjadi eksak? Kita memakai faktor integrasi. Nah, faktor integrasi itu mu T
sama dengan eksponen integral 1/50 dt, sehingga menghasilkan E pangkat T/50. Jika seluruh persamaan dikalikan dengan faktor integrasi tersebut, persamaan berubah menjadi dt E pangkat T/50S sama dengan eksponen pangkat T/50 dikali 1/2 plus 1/4 sin T. Sehingga pada tahap ini sudah menjadi persamaan eksak. Jadi sehingga dapat langsung diintegralkan untuk mendapatkan solusinya. Seperti itu. Selanjutnya, ditampilkan grafik dari solusi ST, yakni jumlah garam di dalam tangki sebagai fungsi waktu. Ya, dari grafik tersebut dapat kita lihat awalnya jumlah garam cukup tinggi, kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ya, hal ini disebabkan karena perbedaan antara jumlah garam di awal ya di dalam tangki dengan konsentrasi larutan yang masuk ke dalam. Namun waktu berjalan, pengaruh dari kondisi awal akan semakin berkurang. Hal ini karena adanya komponen eksponensial yakni E pangkat min T/50 pada solusi yang nilainya semakin kecil ketika waktu berjalan. Selain itu, di grafik ini dapat dilihat juga bahwa terdapat osilasi atau gelombang kecil. Osilasi ini muncul karena konsentrasi garam yang masuk ke dalam tangki itu bergantung pada fungsi sinus terhadap waktu. Meskipun terdapat osilasi kecil tadi, ya, secara keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa sistem secara bertahap ini mendekati nilai konstan, yakni sekitar 25 oz, ya, 25 oz garam. Ya, ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki perilaku yang stabil. Berdasarkan hasil pemodelan dan penyelesaian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, sistem tangki pencampuran garam dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial linear orde pertama. Karena perubahan jumlah garam bergantung pada selisih antara laju garam yang masuk dengan laju garam yang keluar dari tangki. Kemudian, persamaan diferensial yang diperoleh tidak dapat diselesaikan menggunakan metode variabel terpisah. Karena bentuk persamaan tidak dapat dipisahkan menjadi fungsi waktu dikalikan dengan fungsi dari variabelnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut itu metode faktor integrasi. Kemudian, solusi yang diperoleh terdiri dari bagian pertama transien yang terbentuk dari eksponensial dan bagian steady state yang bersifat periodik akibat adanya fungsi sinus pada konsentrasi masuk. Terakhir, dari analisis solusi dan grafiknya, ya, grafik tadi dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang sistem akan menuju kondisi yang stabil yakni jumlah garam sekitar 25 oz dengan osilasi kecil yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi larutan yang masuk.